Baik, selamat pagi. Kita mulai lagi kuliah kita. Kedengaran dan kelihatan nggak ya? Kedengaran Pak, kelihatan juga Pak. Oke ya, makasih. Kita mulai lagi kuliah kita dengan topik baru yaitu rancangan acak kelompok non-faktorial. Rancangan acak lengkap sudah selesai kita bahas. Sekarang rancangan acak kelompok pada non-faktorial, pada percobaan non-faktorial. Pada hal ini, satuan percobaan diyakini tidak seragam. Oleh karena itu, dilakukan pengelompokan terhadap satuan percobaan itu. Setiap kelompok mengandung satu set satuan percobaan. Pengelompokan itu harus mampu memaksimalkan perbedaan antar kelompok dan sekaligus meminimalkan perbedaan antar satuan percobaan di dalam tiap-tiap kelompok. Inilah dua kunci keberhasilan rancangan acak kelompok yang kita singkat dengan RAK. Rancangan acak kelompok ini dapat digunakan di lapang maupun di laboratorium tergantung kondisi yang ada. Pada rancangan acak kelompok, sumber keragaman itu, maksud saya pada rancangan acak kelompok non-faktorial, sumber keragaman itu ada 3, yaitu perlakuannya, pengelompokan itu sendiri atau kelompok, dan galat. Sehingga model matematiknya dapat dilihat di halaman 35, ya, dapat dilihat di halaman 35 pada bagian bawah, seperti ini. YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ. Misalkan kita melakukan percobaan untuk menguji pengaruh nitrogen terhadap produksi tanaman kailan. Kita semua kenal tanaman kailan, tanaman sayur yang cukup mahal. Kita tahu kegunaan nitrogen. Ya. Oke, dengan demikian kita coba dulu taraf urea itu empat taraf, yaitu 0, kita simbolkan dengan N0, 150, 300, dan 450 kg per hektar. Hipotesisnya seperti di halaman 37, hipotesis 0, N0 bar, ada garis di atasnya, sama dengan N1 bar. Atau rata-rata N0 sama dengan rata-rata N1, sama dengan rata-rata N2, sama dengan rata-rata N3, atau tidak ada perbedaan produksi secara nyata, meskipun tanaman kailan itu dipupuk dengan dosis urea yang berbeda. Tentu hipotesis tandingannya adalah setidaknya ada satu dosis urea yang pengaruhnya berbeda nyata. Nah, tahapan pelaksanaannya sama seperti pada rancangan acak lengkap. 3 tahapan. Pertama adalah pengelompokan dan penataan dan pengacakan. Halaman 37 dan seterusnya.
Nah, langkah pertama dari pengelompokan, penataan, dan pengacakan itu adalah kita memprediksi arah keragaman atau gradiennya. Misalkan lahan penelitian itu terletak di sisi kanan saluran irigasi. Coba lihat halaman 38. Halaman 38. Halaman 38. Saluran irigasi itu tidak disemen, sehingga air dapat merembes ke dalam tanah di sekitar saluran tersebut. Dengan demikian apa? Makin dekat ke tepi saluran, semakin tinggi kandungan airnya. Atau semakin jauh dari saluran air, semakin rendah kandungan airnya. Juga dapat kita asumsikan bahwa tanah yang jaraknya sama dengan sisi saluran air, saluran tersebut mempunyai kandungan air yang sama. Dengan demikian, keragaman itu terjadi karena perbedaan jarak terhadap sisi air, sisi saluran itu. Coba lihat tanda panah di dalam bagan 33 itu. Dan demikian arah keragaman itu atau gradiennya itu tegak lurus terhadap sisi irigasi. Jadi kita katakan semakin jauh dari sisi saluran irigasi, semakin sedikit airnya. Langkah yang kedua adalah pengacakan. Kita sudah tahu bagaimana caranya melakukan acak. Itu pengacakan terhadap kelompoknya. Kelompok manakah di sisi air langsung? Misalkan kita melakukan percobaan dengan 4 ulangan atau 4 kelompok. Ya, kita tulislah di kertas. Kita ambil kertas 4. Setiap kertas kita tuliskan kelompok 1, kertas kedua kelompok 2, dan seterusnya sampai kertas keempat kelompok keempat. Kita gulung, kita cabut. Misalkan tercabut adalah kelompok 4. Sisihkan, cabut lagi, tercabut adalah kelompok 2. Nah, dengan demikian begitulah posisinya kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 pada bagan 33 itu. Tapi umumnya pengelompokan ini tidak diacak. Kelompok-kelompok ini tidak diacak. Biasanya orang langsung membuat kelompok 1, 2, 3, 4 berurut. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4 berurut. Langkah yang ketiga adalah pengacakan terhadap satuan percobaan. Pengacakan terhadap satuan percobaan. Kita tadi mengatakan bahwa percobaan kita ini terdiri dari 4 taraf, L0, N1, N2, N3. Nah, kita acak dulu untuk kelompok 4. Misalkan kertas tercabut, N0. Nah, tercabut lagi N3, tercabut lagi N2, tercabut lagi N1. Berarti di kelompok 4 itu N0, N3, N2, N1. Nah, kita cek lagi untuk kelompok 2 dengan cara yang sama. Jadi hasil pengacakan itu seperti pada bagan 34. Ya. Bagan 34. Letak setiap satuan percobaan pada setiap kelompok.
Anda lihat di sini bahwa setiap satuan percobaan itu terdapat pada setiap kelompok. Jadi setiap satuan percobaan itu terdapat sekali pada setiap kelompok. Kemudian menyiapkan tabel sidik ragam. Pertama kita siapkan tabel yang menampung langsung data. Misalkan ini adalah tabel 3.6 itu, ya, tabel 3.6 halaman 40. Karena ukuran penelitian kita plotnya kecil-kecil, maka satuannya kilogram per petak. Begini dia tabelnya. Tapi untuk menyamakan perbandingan dengan penelitian orang lain, umumnya kemudian itu dikonversi menjadi ton per hektar. Seperti halaman 3.7. Mengapa kita perlu konversi itu ke ton per hektar? Karena orang lain juga melakukan penelitian, ya dikonversi juga ke ton per hektar supaya bisa dibandingkan dengan satuan yang sama. Pembandingan dengan satuan plot tidak logis karena yang lain menggunakan plot yang lebih kecil misalnya atau yang lebih besar, kita mempunyai dibandingkan dengan plot kita, jadi tidak sama. Jadi harus sama satuannya itu hektar. Oleh karena itu harus ada tabel yang kita siapkan juga dalam satuan ton per hektar. Tabel konversinya halaman 41 itu. Langkah keempat, langkah berikutnya adalah menyiapkan sidik ragam. Siapkan tabel sidik ragam seperti tabel 3.8 halaman 42. Halaman 42. Kembali Anda lihat bahwa pada tabel ini terdapat 7 kolom. Jadi sama seperti rancang acak lengkap, jumlah kolomnya sama, 7. Sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, rataan kuadrat, F hitung, F tabel 0,05, F tabel 0,01. Nah, sumber keragamannya apa? Itu tadi model matematik sudah kita lihat tadi bahwa sumber keragaman itu perbedaan antar kelompok, perlakuan, dan galat. Kemudian di bawah tabel itu kita tuliskan koefisien keragaman. Sekali lagi lihat di tabel 3.8. Nah, misalkan penelitian kita sudah berlangsung. Nah, tinggal kemudian kita menghitung sidik ragamnya, membuat sidik ragamnya. Ya, langkah ketiga. Sidik ragam itu langkah pertamanya adalah menghitung derajat bebas. Halaman 42 ya. Halaman 42 dan seterusnya. Percobaan kita terdiri dari 4 kelompok dan 4 taraf. Oleh karena itu, satuan percobaan kita ada 16 4 kali 4. Dengan demikian derajat bebas total adalah jumlah satuan percobaan T kali R kurang 1 sama dengan 15. Derajat bebas kelompok, ya jumlah kelompok dikurang 1. Hasilnya 3. Derajat bebas perlakuan, jumlah taraf perlakuan 4 kurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas galat, ini matematik sederhana, yaitu derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang derajat bebas perlakuan sama dengan hasilnya 9. Nah, kemudian kita melengkapi tabel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Coba lihat tabel 3.9 halaman 43. Misalkan inilah hasil produksi kita, hasil penelitian kita dalam satuan ton per hektar. Dalam satuan ton per hektar.
Misalnya untuk perlakuan urea 0 kg per hektar, itu untuk kelompok pertama hasilnya adalah 6 ton per hektar, kelompok kedua 6,5 ton per hektar, kelompok 3 5,4 ton per hektar, kelompok 4 6,1 ton per hektar. Sehingga total perlakuannya kita jumlahkan semua 24,0 dan rataan perlakuan PI bar itu 24 dibagi 4 hasilnya 6. Oke. Total kelompok juga kita buatkan, total umum juga kita buatkan, rataan umum juga kita buatkan. Jadi kita sempurnakan sempurnakan tabel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah kuadrat. Itu halaman 44. Yang pertama, kita hitung faktor koreksinya. Rumusnya sama seperti pada rancangan acak lengkap, yaitu total umum dikuadratkan dibagi dengan jumlah keseluruhan satuan percobaan. Tadi sudah kita hitung total umumnya, yaitu 122. Kita kuadratkan dibagi dengan satuan percobaannya totalnya 4 kali 4. Hasilnya adalah 930,35. Nah, jumlah kuadrat total adalah jumlah dari pengkuadratan semua nilai pengamatan dikurangi faktor koreksi. Nah, coba Anda lihat bahwa rumusnya ini sama dengan rumus pada rancangan acak lengkap. Jadi seperti yang saya katakan pada kuliah kita yang lalu, sekali Anda tahu, paham, menghafal, mengingat, mengetahui dengan baik rancangan acak lengkap, maka rancangan-rancangan berikutnya mudah kalian pahami. Nah, kita kuadratkanlah setiap nilai pengamatan itu. 6,0 kuadrat tambah 6,5 kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksi sudah kita hitung. Ya. Hasilnya jika total ini adalah 23,67. Selanjutnya kita hitung JK kelompok. Kita singkat dengan JKK, yaitu pengkuadratan jumlah dari kelompok, masing-masing kelompok, lalu dijumlahkan, lalu dibagi dengan taraf perlakuan, baru dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, hasilnya kelompok 1 totalnya tadi 30,1 kuadratkan. Kelompok 2 jumlahnya 32,5 kuadratkan. Dijumlahkanlah pengkuadratan dari setiap jumlah kelompok itu lalu dibagi 4. 4 ini adalah jumlah taraf perlakuan. Nah, ini dikurangi kemudian faktor koreksi, hasilnya adalah 2,34. Nah, selanjutnya menghitung JK perlakuan. Kita singkat dengan JKP. Yaitu pengkuadratan setiap jumlah dari setiap perlakuan, lalu menjumlahkannya, lalu dibagi dengan kelompok, jumlah kelompok. Lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Dan kita sudah jumlahkan tadi bahwa untuk perlakuan 1 jumlahnya 24, perlakuan 2 jumlahnya 28,4, dan seterusnya. Jadi kita kuadratkan jumlah-jumlah itu, kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah ulangan. Jadi 4 ini adalah jumlah dari kelompok. Dikurangi faktor koreksi, hasilnya 21,23. Nah, bagaimana jumlah kuadrat Galat? Nah, ini matematika sederhana, yaitu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Hasilnya adalah 0,10. Halaman 45. Langkah berikutnya adalah menghitung rataan kuadrat. Nah, kita sudah tahu rataan kuadrat itu adalah JK-nya dibagi dengan derajat bebasnya. Dengan demikian rataan kuadrat kelompok itu JK kelompok dibagi dengan derajat bebas kelompok.
Jika kelompok itu 2,34 tadi sudah kita hitung, derajat bebas kelompok juga sudah kita hitung 3, maka 2,34 dibagi 3 hasilnya 0,78. Nah, rataan kuadrat perlakuan dapat kita hitung, rataan kuadrat galat dapat kita hitung. Langkah selanjutnya adalah F hitung. Ya. Langkah selanjutnya adalah menghitung F hitung. Nah, kita hitunglah F hitung untuk kelompok dan F hitung untuk perlakuan. Kita sudah pelajari bahwa F hitung itu adalah perbandingan antara rataan kuadrat dengan rataan kuadrat galat atau rataan kuadrat dari sumber keragaman yang dapat dijelaskan dibagi dengan rataan kuadrat dari sumber keragaman yang tidak dapat dijelaskan. Jadi untuk kelompok F hitungnya adalah RKK dibagi RKG. Tadi sudah kita hitung RKK untuk kelompok 0,78 dibagi 0, RKG sudah juga kita hitung 0,011, maka 0,78 dibagi 0,011 dibagi sama dengan 70,20. Kita bulatkan 2 desimal di belakang koma. Saya sudah jelaskan mengapa kita bulatkan ini 2 desimal, bukan 3, bukan 4. Kemudian F hitung perlakuan. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung. Hasilnya adalah 636,91. Halaman 46. Nah, sekarang kita tentukan nilai F tabel untuk kelompok perlakuan. Untuk kelompok dan perlakuan. Nah, kita gunakan derajat bebas kelompok. Misalnya untuk kelompok dulu kita lihat. Derajat bebas 1-nya 3, derajat bebas 2-nya 9. Ya. Jadi dari F tabel kita tahu F 0,05 itu 3,86, F 0,01 itu 699. Bagaimana dengan perlakuan? Ya, derajat bebasnya 3 dan 9, F 0,05-nya 386, F 0,01-nya 6,99. Nah, kita bandingkanlah F hitung itu dengan F tabel. Ketentuannya sudah tahu kita kalau F hitung lebih besar, lebih kecil atau sama dengan F tabel, itu berarti H0 diterima, tidak ada perbedaan. Kalau lebih besar, maka nyata atau sangat nyata perbedaan itu. Nah, lalu kemudian kita hitunglah. Ya, kalau kita bandingkan itu, kita dapat simpulkan yang mana uji F itu nyata atau tidak nyata. Lalu langkah 6 adalah menghitung koefisien keragaman. Rumusnya kita sudah tahu, yaitu akar dari rataan kuadrat galat dibagi dengan rataan umum kali 100%. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus itu, hasilnya 1,38%. Nah, seluruh perhitungan itu kita masukkan ke tabel sidik ragam yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Dalam buku itu ada di tabel 310, ya. Tabel 310 halaman 48. Jadi hasil perhitungan kita tadi bahwa F hitung kelompok lebih besar dari F tabel 0,01. Jadi ada perbedaan yang sangat nyata antar kelompok. Juga sudah kita hitung F hitungnya untuk perlakuan 636,91. Dan angka ini lebih besar dari F tabel 0,01. Artinya terdapat perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan. Koefisien keragaman 1,38%. Nah, berarti sangat teliti. Jauh lebih kecil dari standar yang sudah ditetapkan Gomez dan Gomez sebagaimana kita jelaskan di depan.
Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak, Pak. Oke. Tidak ada gunanya kalian tuliskan di chat kalau itu maksud kalian di chat itu adalah absensi. Enggak seperti itu ya. Nah, itu di chat itu ada yang menulis apa itu? NPM-nya segala macam lah hadir katanya. Bukan begitu caranya saya mengabsensi ya. Baik, kita lanjutkan dengan rancangan bujur sangkar non faktorial. Itu di halaman 48. Rancangan bujur sangkar. Nah, rancangan bujur sangkar ini digunakan hanya untuk non faktorial, tidak untuk faktorial. Rancangan bujur sangkar itu digunakan apabila sumber keragamannya itu ada dua. Tidak jarang terjadi seperti itu. Misalkan lihat bagan 3.5. Lihat bagan 3.5. Sumber keragamannya itu saluran irigasi. Yang arah keragamannya sudah kita tentukan tadi, tegak lurus terhadap saluran irigasi itu. Lahan di tempat itu miring. Miring dia ke kanan. Tentu mengikuti kemiringan dari saluran irigasi itu. Nah, arah keragamannya adalah mengikuti kemiringan lahan itu. Kita tahu bersama bahwa kalau dia miring seperti ini, maka sumber air, misalnya kandungan air yang lebih banyak itu berada pada paling bawah. Karena air mengalir, ya kan? Jadi ada dua sumber keragamannya, yaitu saluran irigasi dan kemiringan lahan. Saya kira itu aja dulu pengantar untuk rancangan bujur sangkar ini. Kita akan lanjutkan pada kuliah yang akan datang. Selamat. Coba hidupkan dulu apanya videonya, mau saya absensi, saya mau absensi. Hidupkan video masing-masing, saya mau absensi.
Baik. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Untuk kuliah hari ini saya akan upload juga nanti di YouTube. Silakan lihat bagi yang membutuhkannya. Sebelum kita akhiri, saya ingin umumkan bahwa ini kan kuliah kita yang ke-6. Ya kan? Minggu depan ke-7. Kemudian UTS. Nah, saya ingin umumkan bahwa UTS itu ada tertulis dan ada lisan. UAS juga ada tertulis, ada lisan. Kuis juga ada tertulis, ada lisan. Tugas juga ada tertulis, ada lisan. Nah, jadwal untuk UTS ditentukan oleh fakultas. Demikian juga UAS. Jadwal kuis kita lakukan seminggu setelah saya umumkan atau pada saat saya umumkan. Kuis akan kita laksanakan setelah UTS. Tugas saya akan berikan 1 atau 2 sebelum UTS atau setelah UTS. Nanti kulihat situasinya. UAS dan UTS tugas harus dikirim ke email yang saya tentukan. Tidak dikirim, tidak sampai, maka nilainya 0. UAS kalau tidak dikirim, tidak sampai, maka nilainya TL. UTS lisan, UAS lisan, kuis lisan, tugas lisan, kita akan tentukan jadwalnya. Saya akan bertanya satu persatu. Nah, itu nanti mungkin membutuhkan waktu, tetapi itu lebih representatif. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namamu? Saya Herianto Suwea, Pak. Ya. Ini Pak, mengenai jadwal kuliah dimulai dari jam berapa sih, Pak? Jam 9. Kadang-kadang kita buat jam 8, jam 9. Kalau di jadwal sih 2 jam. Ya, tapi kita karena Zoom, kita persingkat. Kita tidak menggunakan alat yang lain kecuali Zoom. Boleh aja saya buat 2 kali ya, jam 8, lalu jam 9, tapi ya itulah. Atas pertimbangan mahasiswa juga, permintaan mahasiswa nih. Karena paket ya, paket internet. Saya kira dengan 40 menit, dengan 40 menit cukup. Asal kalian punya buku itu dan belajar. Tapi kadang-kadang kita akan bisa lakukan 2 kali, tergantung materinya nanti ya. Ada permintaanmu, ada pertanyaan lagi kawan? Siapa namanya tadi? Herianto, Pak. Soalnya kayak tadi, Pak, soalnya dari jam 9:03 saya mencoba untuk join, nggak bisa join sih, Pak. Oh, sebelum jam 9 itu saya sudah buka. Jadi, baik, Pak. Biasanya saya tutup 0,5 menit setelah itu tidak bisa lagi masuk. Tapi kadang-kadang saya izinkan juga, walaupun sudah 20 menit kadang-kadang ya. Kalau saya lupa di 3 menit. Jadi upayakanlah sebelum jam 9 itu kalian sudah antri. Oh ya, baik, Pak. Jangan ada alasan bahwa sinyal di tempat kami tidak bagus. Itu urusanmu itu ya.